Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah. Saya dari Prodi Sistem Informasi NPM 24082010030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram flowchart dari source code yang telah diberikan. Yang pertama itu ada main, kemudian ada kita mendeklarasikan integer product count dan i. Kemudian ada enter number of product, di mana pada input product count ini kita akan menginputkan jumlah produk yang ingin kita kelola. Kemudian ada lagi yaitu string array, product names, integer product price, integer product discount by, integer product discount get, di mana semuanya ini itu disimpan pada array product count. Di mana array product count ini itu dimulai dari 1. Kemudian tadi kan sudah ada integer i, kemudian i itu dipakai buat looping. I sama dengan 0 tuh product count min 1, di mana product count itu dimulai dari 1. Jadi misal produknya tadi cuma 1, i sama dengan 0 tuh 1 min 1, di mana i sama dengan 0 tuh 0, artinya program akan berjalan cuma sekali di sini. Kemudian di sini ada input product names, input product price, inter product discount by, inter product discount get, di mana semuanya akan disimpan di array i, di mana array i ini dimulai dari 0. Untuk product names yaitu nama produk, product price yaitu harga produk, product discount by yaitu promo beli, kemudian product discount get yaitu promo yang kita dapatkan. Kemudian ada integer array book product index 100, book quantity 100. Ini memilih array 100 karena array 100 itu ada kemungkinan itu array yang nggak kecapai sama kita. Kemudian ada integer book count dengan nilai 0. Kemudian ada string response. Kemudian ada boolean response sama dengan true. Kenapa true? Karena di sini ada while yang syaratnya itu harus true. Jadi kalau kita sudah di sini, otomatis programnya akan di sini kita akan ditanyakan, kamu ingin menambahkan produk nggak? Pengen beli produk nggak? Kayak gitu. Kemudian kita akan menginputkan respon. Jika respon kita itu 0, maka programnya akan bernilai true, di mana respon sama dengan false. Karena respon sama dengan false, otomatis program ini tidak bisa looping karena syarat loopingnya itu harus true. Kemudian jika kita responnya yes, maka programnya akan bernilai false. Kemudian di sini akan ditambahkan available product. Kemudian ada integer b untuk melooping, di mana kayak tadi product count min 1 karena product count itu dimulainya dari 1. Kemudian di sini itu akan menampilkan output berupa list produknya. Kemudian di bawahnya ada choose the product index, di mana kita akan menginputkan book product index, di mana ini disimpan di book count. Seperti yang kita tahu tadi, book count itu dimulai dari 0. Jadi untuk indeks produk yang ingin kita beli itu juga dimulai dari 0. Kemudian ada enter quantity for this product, itu sama aja disimpan di book count dengan input book quantities. Di mana book count itu nilainya akan diinkrementkan di plus 1. Kenapa? Karena nanti semisal kalau looping lagi, itu book count itu masuknya disimpan di array yang 1. Misal nanti input lagi, misal nanti looping lagi, disimpannya di 2, jadi bisa urut gitu. Tapi semisal nggak looping pun, book count itu nilainya udah berubah jadi 1. Kemudian ada integer C dan D. C dan D ini dibuat untuk looping. Yang C itu biasanya jumlah yang ingin kita bandingkan dikurangi 1. Kalau yang ini, yang D itu loopingnya itu sebanyak harga yang ingin kita bandingkan. Kalau ini harga yang ingin dibandingkan dikurangi 1, yang ini harga yang dibandingkan. Kemudian ada integer D1 sama dengan product index dengan disimpan di array D. Di sini itu nanti akan terjadi pengurutan dari harga terbesar ke terkecil karena kita pakai kurang dari, kemudian kurang dari nanti akan disimpan di D+1, jadi yang paling kecil itu nanti bakal mundur terus. Kalau misal contohnya kita ada harganya itu ada tiga produk, di sini itu bakal
membandingkannya cuma looping 2 kali. Kalau di sini tetap 3 kali. Di mana yang pertama nanti kita akan membandingkan 1 sama 2. Kemudian nanti bisa switch kalau ternyata 1 lebih kecil, nanti 1 akan menempati posisinya 2. Nah, posisinya 2 tadi nanti bakal di looping lagi di sini dibandingkan sama yang 3. Nah, kalau udah nanti bakal masuk ke sini. Terus nanti pas ke sini lagi, yang paling kecil yang di urutan terakhir itu nggak bakal diajak untuk dibandingkan lagi karena sudah pasti dia nilainya paling kecil. Nanti untuk yang paling kecil itu disimpan di time quantity, time index, dan sebagainya. Kemudian ada integer total price itu nilainya 0. Kemudian ada breakdown of shares. Kemudian ada integer V. Ini itu book count min 1. Karena book count tadi nilainya kan ditambah 1. Kemudian ada semuanya ini tuh informasi tentang produk yang kita check out itu disimpannya di product index, di arraynya product index. Lanjut, kemudian ada integer cost dengan nilainya 0. Jika buy lebih dari 0 dan get lebih dari 0, dalam artian kita ada promo, maka programnya akan bernilai true. Kemudian kita akan meng-assign, nah ini, ada group size sama dengan buy plus get, yaitu jumlah dalam satu paket promo itu ada berapa produk sih. Kemudian ada complete groups, itu kita dapat berapa promo sih. Kemudian ada remaining items, yaitu yang nggak ikut sama promo itu ada berapa. Kalau semisal kita itu nggak ada promo sama sekali, ya gampang, tinggal jumlah yang ingin kita beli dikalikan harga. Kemudian ada remaining items, jika produk sisanya kurang dari syarat yang harus dipenuhi untuk membeli, maka cost sama dengan jumlah promo dikalikan jumlah yang harus dibayar ditambah sisa dikalikan harga. Tapi jika ternyata remaining items-nya itu lebih dari buy, di mana itu ternyata kita bisa dapat promo lagi. Kalau sama dengan complete groups, yaitu jumlah promo dikalikan jumlah yang harus dibayar ditambah yang harus dibayar dikalikan harga. Kemudian di sini akan menampilkan output. Di sini ada total price sama dengan total price plus cost, di mana total price ini tadi nilainya kan 0. 0 ditambah harga. Jadi total price itu nanti akan menampilkan harga. Kemudian akan ditampilkan di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.